Etika. Etika adalah suatu aturan yang sudah muncul dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti misalnya ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, kita perlu adanya kesantunan dan kesopanan. Oleh karena itu, di dalam dunia digital seperti sosial media, di mana sekarang kita semua sudah menggunakan sosial media, diperlukan juga etika dalam bermedia digital atau yang disebut dengan etiket, etika dalam berinternet. Etiket ini sebenarnya kurang lebih sama dengan etika kita dalam bersosialisasi di kehidupan nyata. Yang membedakan hanyalah etiket digunakan di dalam dunia digital, guna menjaga keramahan dan kedamaian yang ada di dunia digital. Daerah dan negara punya budaya dan etika sendiri. Kita nggak bisa tuh samain kebiasaan kita sehari-hari dengan kebiasaan orang di luar sana. Masalahnya, kita sering lupa seolah-olah semua orang yang ada di internet menganut budaya yang sama dengan kita. Di Spanyol misalnya, ada budaya siesta atau budaya tidur siang. Nah, nggak mungkin dong kalau lihat orang Spanyol posting tentang kegiatan tidur siang, terus kita bilang mereka itu pemalas. Jangankan antar budaya, antar personal aja kita manusia tuh banyak bedanya. Contoh kecelakaan yang mungkin menurut kita biasa aja, mungkin bikin orang lain di luar sana nggak bisa makan 3 hari karena ngebayanginnya. Makanya perlu banyak pertimbangan juga sebelum memposting sesuatu di media digital, sob. Tapi perlu diketahui dan dibiasakan biar media digital jadi ruang yang sehat buat berkreasi dan berkomunikasi. Sebagai generasi melek digital, perlu ditumbuhkan sejak dini budaya bermedia digital untuk mempengaruhi cara pandang dan pola pikir diri dalam memanfaatkan teknologi. Nah, budaya tersebut dapat disesuaikan dengan sila yang tertanam dalam Pancasila. Melalui penerapannya, kita dapat menjadi pribadi yang lebih beretika dalam berkomunikasi digital. Oleh sebab itu, kita tak boleh sembarangan komen atau menyerang pendapat pihak lain di dunia digital ya. Yuk, mari saling menghargai budaya yang berbeda. Satunya tuh budaya di media digital. Nah, masih ingat kan dengan predikat netizen paling tidak sopan se-Asia Pasifik terhadap netizen Indonesia? Padahal di dunia digital ya sama aja kayak kehidupan sehari-hari. Di media sosial banyak aja yang komen di konten orang yang isinya jelek-jelekin, maki-maki, sampai menghina. Dunia maya jadi jagoan, di dunia nyata cuma jadi beban. Terus, budaya seperti apa sih yang seharusnya dipraktikkan di media digital? Mudahnya sih ikutin aja budaya yang tertanam dalam Pancasila. Teknologi pada dasarnya hanya mesin dan kode. Melihat akselerasi digital yang semakin cepat, tentunya harus diikuti dengan kewaspadaan. Kewaspadaan akan beragam modus kejahatan cyber yang terus berkembang. Keamanan dunia digital merupakan tanggung jawab bersama, tanggung jawab antara penyedia layanan maupun penggunanya. Kita perlu melakukan proteksi terhadap perangkat digital yang kita miliki. Untuk itu, mari tingkatkan kesadaran menjaga keamanan data, karena datamu rahasiamu. Internet adalah dunia yang bebas tanpa batas. Tapi kita juga punya privacy. Makanya di internet ada password atau katanya kita butuh pengaman di internet. Makanya ada password atau kata sandi. Biar aman, kata sandi kita harus spesial, sob. Jangan pakai kata sandi yang umum banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Sob. Password yang aman biasanya gabungan dari huruf besar, huruf kecil, dan angka. Yuk jaga kata sandi untuk privasi. Dengan adanya transformasi digital saat ini, keterhubungan layanan menjadi semakin cepat. Keinginan masyarakat terhadap kecepatan dan akurasi pelayanan menjadi semakin meningkat. Kita sebagai ASN, pelayan publik, harus smart untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Dengan memiliki keahlian digital, kita dapat menciptakan produktivitas dan efisiensi saat mengerjakan tugas dan memberi kesempatan untuk berkarir dan berinovasi. Maka dari itu, sekali lagi saya mengajak kita semua untuk mampu menggunakan teknologi yang ada saat ini agar kita mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Nggak semua yang kita temukan di mesin pencarian itu benar. Kalau dapat info dari sebuah website, usahakan cari website lain. Apakah informasinya sama? Misal lo baca berita di situs www.korankemarinsore.com. Kalau makan ubi rebus bisa menimbulkan pemanasan global. Nah, coba deh, cek deh di situs-situs lain, ada nggak informasi yang mendukung? Kalau informasinya dari situ doang, ya kita patut curiga sih. Nah, disitulah pentingnya berpikir. Jangan nerima mentah-mentah. Jangan sampai nih, kita pegang handphone pintar, tapi kitanya kagak pinter. Malu. Yuk sharing sebelum sharing.